Gimana ini? Bagus. Yin. Xiaohai, Ngapain sih? Lin Yan, jangan salah paham. Aku bantu Yin. Benerin posenya. Sedekat itu? Lin Yan, pikiran kotor. Cuma lihat yang kotor. Aku foto tahun baru buat Xiaohai. Nggak sejorok yang kamu pikir. Yin. Jadi ini suami numpangmu? Jelas banget dari kampung. Sebagai temanmu, aku kasihan sama kamu. Kalau dulu kamu nikah sama abangku Xiaohai, nggak bakal gini. Ngapain kamu di sini? Kamu bikin aku malu. Orang tuaku datang hari ini, mau ketemu kamu. Peduli amat. 2 orang kampung itu datang ke kota. Terus apa? Kamu mau aku sambut mereka? Mereka juga orang tuamu. Orang tuaku itu ketua Liu Group dan istrinya. Mereka lagi keliling dunia. Orang tuamu emang layak. Jangan pikir cuma karena kamu senangkan ayahku. Buat nikahi kamu, kamu beneran suamiku. Laki-laki mumpang harus tahu diri. Lin Yan, pergi jemput orang tuamu. Mereka hidup di gunung seumur hidup. Nggak tahu apa-apa. Pertama kali ke kota, lari-lari kayak tikus. Gimana kalau ada apa-apa? Iya Lin Yan, ini kan tahun baru. Keluarga kumpul itu penting, kan? Pokoknya aku nggak mau pergi. Terserah kamu. Aku nggak peduli. Udahlah, nggak bisa diajak ngomong. Jemput orang tuaku dulu. Cepat balik ya. Apa? Nggak bisa datang 2 hari? Oke. Yan! Mama, Papa! Bukannya lagi di luar negeri? Tahun baru udah dekat. Kita mau pulang lebih awal. Kumpul keluarga. Kita bawa banyak oleh-oleh. Orang tuamu juga datang buat tahun baru. Kita harus siapin. Kamu gimana? Aku di stasiun buat jemput ortu. Tapi ada urusan 2 hari, baru mereka datang. Jemput mertua? Yinyin nggak bareng kamu. Ayan, aku harus minta maaf. Kalau kamu nggak bikin software Adam, perusahaan udah bangkrut. Tapi aku khawatir Yinyin nggak bisa urus semuanya. Makanya kamu nikah. Anak itu terlalu dimanja. Kamu udah tersakiti. Ayah, jangan bilang gitu. Waktu ibuku sakit, tanpa bantuan ayah, mungkin dia udah nggak ada. Ayah selamatkan nyawanya. Itu udah seharusnya. Baiklah. Nanti aku urus Yinyin. Ma, Pa, aku ambil tasnya. Masuk ke mobil. Mama. Papa. Mama. Pa bangun, Papa. Pa, tenang aja. Aku telepon dia sekarang. Kalian udah 2 tahun nggak ketemu. Pasti banyak yang mau diomongin. Aku nggak mau jadi obat nyamuk. Xiaohai, sana ngobrol sama musemu. Muse? Maksudnya apa? Xiaohai. Yin, selama ini cuma waktu motret kamu, aku jadi semangat. Lin Yan, apalagi? Mama, Papa kecelakaan. Cepat ke sini. Udah aku bilang, orang tuamu bukan urusanku. Kalaupun mereka mati di jalan, itu nasib mereka. Jangan ganggu aku. Liu Yin, orang tuamu yang kecelakaan. Ayah. Dok, gimana orang tua saya? Darah hilang banyak, butuh transfusi darah. Tapi keduanya resus negatif. Stok kita habis. Resus negatif. Istri saya golongan itu. Saya telepon dia sekarang. Kak Yin, gini aja jauh lebih bagus. Aku percaya selera jauh. Ada apa, Lin Yan? Liu Yin, ayah ibu luka parah. Mereka butuh darahmu. Cepat ke rumah sakit. Kamu bercanda ya? Kamu mau aku donor darah buat orang tua itu? Mending aku bakar kertas di kuburan. Aku Halo? Gimana? Kapan dia datang? Dia matiin teleponnya. Apa?
Orang macam apa? Orang tuanya sekarat. Sekarat dan dia ngambek. Dokter, tolong jaga mereka. Saya jemput dia. Apapun yang terjadi, Saya bawa dia ke sini. Oke, cepat. Kak Yinyin, kita cek ke sana yuk. Lin Yan kelihatan khawatir banget. Xiaohai, kita baru aja balikan. Sekarang nggak ada selain kamu. Soal orang tua Linian, mereka yang besarin lintah darat itu. Mereka juga nggak bener. Kalau mati ya mati aja. Hidup juga. Cuma buang-buang oksigen. Ikut aku. Linian, kamu kenapa sih? orang tuamu celaka. Mereka lagi dioperasi. Mereka butuh darahmu. Linianmu, demi nipu aku biar kasih darah. Kamu bohong kayak gitu? Aku nggak bohong. Mereka beneran celaka. Mereka lagi liburan di luar negeri. Apa yang bisa terjadi? Mikir dulu dong sebelum bohong. Lin Yan, aku nggak tahan lagi. Meski kamu nyalahin Yinyin, Nggak nolong. mereka baik banget sama kamu. Kamu nggak berterima kasih, malah nyumpahin mereka. Linian, dasar nggak tahu diuntung. Aku bakal bilang ke orang tuaku, siapa kamu sebenarnya? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Aneh, kenapa nggak diangkat ya? Mereka lagi diselamatin. Mana bisa angkat telepon? Ini beneran? Yinyin, jangan percaya dia. Sinyal jelek, wajar aja nggak bisa angkat. Iya. Orang tuaku lagi di luar negeri. Mungkin lagi senang-senang banget. Jadi kelewat teleponnya. Cepat, nanti telat. Ayo pergi. Linian, lihat-lihat dong mau bikin ribut di mana. Jelasin ini sekarang, atau lo nggak bisa pergi. Xiaohai, kamu nggak apa-apa. Yinyin, tanganku sakit banget. Kayaknya patah deh. Gimana kalau aku nggak kuat pegang kamera? Linian, lo mending doain tangannya nggak kenapa-napa. Atau gue nggak bakal biarin lo lolos. Mama papa lagi sekarat. Dan lo malah peduliin dia. Diem lo. Sampai kapan lo mau terus bohong? Mending lo kerja aja sana. Biar lo nggak jadi pecundang nggak guna. Aku. Halo, dokter. Pak Lin, udah ketemu? Orang tua lo nggak bisa nunggu. Balik sekarang. Aku Liu Yin, kamu dengar kata dokter tadi? Kalau nggak percaya aku, Percaya dokternya. Aku dengar semuanya. 2 bajingan itu luka. Kenapa aku harus peduli? Kamu dengerin aku. Kalau nggak pergi, Kamu bakal nyesal. Nyesel? Nyesel nggak bunuh mereka sendiri? Apa-apaan omonganmu? Kamu masih manusia. Linian, kamu pikir Yin kejam? Harusnya kita yang marah di sini. Orang tuamu sekarat. Kenapa nggak temuin mereka? Ngapain ganggu kita? Kamu gila ya? Xiaohai, Lin Yan, berhenti ganggu Yin. Pergi selamatkan orang tuamu. Kalau nggak pergi, kamu nggak bisa ketemu lagi. Kamu kalian semua. Linian, ngapain kamu? Lepasin Xiaohai. Linian, kamu gila. Lin Yan, kita bicara baik-baik. Tenang dulu. sekarang. Ke rumah sakit. Oke. Aku ikut kamu. Lepasin Xiaohai dulu. Ikut aku aja. Nanti aku lepasin dia. Cepat. Linian, Darah. Xiaohai. Takut ya? Kak Yin, Lin Yan serem banget. Pasku, kamu sama dia. Aku khawatir banget. Iya Kak Yin. Linian miskin dan nggak lunak. Dia juga gila. Orang tuamu, kenapa cariin kamu cowok kayak gini? Linian, aku udah nggak tahan lagi sama kamu. Kalau orang tuaku pulang, aku mau cerai. Tolong mama sama papa.
Dasar gila. Kamu harusnya pergi sama orang tuamu yang pecundang. Dan mati bareng. Ngapain nunggu? Syarat dia keluar dari sini. Lihat mukanya aja, bikin aku mual. Tolong mama papa. Keluar, pergi. Orang gila pas tahun baru. Sial banget. Abaikan orang gila ini. Ayo pergi. Liu Yin. Apa? Ada pendonor. Keluarga tanda tangan. Oke, aku ke sana. Gimana keadaanmu, Xiaohai? Masih sakit banget kan? Maaf ya, ini semua salahku. Kalau enggak, kamu nggak ketemu orang gila kayak Lin Yan. Kalau aku tahu, Aku nggak bakal biarin dia lolos gampang. Harusnya patahin satu tangannya. Udah, Yin Yin. Ayo bawa Xiaohai ke rumah sakit. Udah dengar belum? Ada pasangan kecelakaan mobil. Dua-duanya golongan darah langka. Darah langka susah di sini. Di kota Hai kan? Kayaknya cuma keluarga Liu yang punya. Tadi kamu bilang apa? Ulangi lagi. Ada pasangan kecelakaan. Dua-duanya golongan darah langka. Mereka di UGD sekarang. Di mana kejadiannya? Siapa namanya? Dekat stasiun kereta. Aku nggak ingat namanya. Tapi anaknya namanya Lin kayaknya. Kenapa, Yin? Itu mama sama papamu? Bukan. Orang tua aku lagi liburan di luar negeri. Kalaupun mereka pulang, pasti naik pesawat. Bukan di stasiun kereta. Anaknya namanya Lin. Pasti orang tuanya Lin Yan. Dua orang brengsek itu. Ya udah, biarin aja. Mati ya mati aja. Itu nasib mereka. Kamu tungguin aja orang tuamu. Kumpul keluarga. Iya, Yin. Jangan mau ditipu, Lin Yan. Orang tuamu pasti baik-baik aja. Kasih aku kamar terbaik dan dokter terbaik. Tangan Xiaohai itu berharga. Harus disembuhin. Dokter udah selesai transfusi. Orang tuaku udah aman. Kepala mereka terbentur keras. Mereka perlu operasi. Tapi risikonya tinggi banget. Kami nggak yakin. Pak Lin, siapkan diri Anda. Hei, dokter, kok bisa gini? Pasti ada cara. Kita butuh ahli. Dokter Li tahu, dia bisa selamatin mereka. Li tahu kenal orang tuaku. Aku telepon dia sekarang. Cepat. Paman Li, mama papa kecelakaan. Tolong selamatin mereka. Papa, mama, bertahanlah. Kira-kira Xiaohai masih suka ini nggak ya? Hei, siapa tuh? Buru-buru amat, mau mati? Maaf banget. Paman Li, kenapa ada di sini? Ini bukan rumah sakit paman kan? Yin, kamu nggak tahu. Orang tuamu kecelakaan. Paman Li, Lin Yan yang bilang ini kan? Dia bohong. Jangan percaya dia. Paman Li, kamu datang. Tolong mama papa. Mereka nggak kuat. Hei, Paman Li, tolong jaga mereka. Oke. Paman Li, jangan tolong mereka. Liu Yin, kamu ngapain? Di dalam. Itu orang tua kamu sendiri. Nggak mau tolong? Diam. Sampai sekarang masih bohong juga? Orang tuaku jelas itu punyamu. Paman Li, orang tua Lin Yan kecelakaan. Dia pakai nama orang tuaku buat nipu kamu kesini. Keterlaluan banget. Tunggu, ini nggak ada salah paham? Salah paham apa? Aku udah tanya-tanya. Dokter sama perawat bilang itu orang tua Lin Yan. Paman Li, kamu kan kenal aku. Aku sayang banget sama mama papa. Mana mungkin aku main-main soal nyawa mereka. Liu Yin, mereka ada di dalam sana. Kalau kamu lihat, nggak akan bilang gitu. Ngapain aku lihat orang tuamu? Udah tua, jelek lagi. Habis kecelakaan. Entah kayak apa mukanya. Nggak mau lihat, nanti mimpi buruk. Lihat sendiri aja. Itu jam tangan ayahku. Sekarang kamu tahu siapa yang terbaring di sana.
Lin Yan, dasar nggak tahu malu. Kamu suruh ayahmu curi jam tangan ayahku. Apa? Kayaknya keluargamu bakal kena batunya. Ini hukuman dari langit buat keluarga malingmu. Liu Yin, Kamu lebih rendah dari binatang. Kak Inin. Kamu beneran nampar aku. Kak Linian, mukul aku sih terserah. Tapi kenapa mukul Kak Inin? Dasar gila. Sapam harusnya tangkap kamu dan kurung kamu. Lin Yan, ini belum selesai. Minggir. Paman Li. Kalau nggak pergi, keburu telat. Ayo. Paman Li. Kalau berani masuk ke sana, aku bunuh diri. Jangan. Nggak jadi. Yin, Lepasin pisaunya. Jangan lukai dirimu. Paman Li, kok bisa kamu? Yin itu kayak anak yang aku besarin. Aku nggak bisa biarin dia. Gimana aku ketemu Pak Liu? Lepasin. Liu Yin. Aku salah. Aku nggak harusnya mukul kamu. Mau ngapain aku juga boleh. Biarin Paman Li tolong mereka. Mama papa sekarat. Serius? Tapi kamu mukul Yinyin kita. Cuma bilang maaf. Nggak cukup. Iya. Kak Inin, aku nggak benci Kak Linian. Aku cuma peduli. Dia gitu sama kamu. Kalau nggak dikasih pelajaran, dia bakal ulangin lagi. Lin Yan, berlutut sekarang juga. Sujud 3 kali. Mungkin aku biarin Paman Li. Cek mereka. Baik. Aku akan berlutut. Jantungnya berhenti. Tolong sekarang. Liu Yin, aku udah berlutut. Biarkan Paman Li masuk. Aku udah putuskan. Enggak. Tolong dia. Apa? Liu Yin. Kamu. Lin Yan, ini balasan buat kamu. Karena mukul aku. Ingat ini. Orang tuamu. Kalau mereka beneran mati, itu semua salahmu. Yin. Ini nggak keterlaluan. Biar aku masuk dulu. Paman Li. Ngapain Mbak Gria? Buat apa? Lihat, aku tadi takut banget. Tangan Xiaohai luka. Hei, Biarin aja dia. Ikut kita dulu. ayo tunggu. Hei, Paman Li. Dokter, kami udah usaha. Waktunya nggak lama. Hargai itu. Ayah. Mama. Maafin aku. Ini semua salahku. Ayan, bukan salahmu. Ini semua akibat perbuatan kami sendiri. Kami terlalu memanjakan Yinyin selama ini. Kami yang sudah mengecewakanmu. Papa, itu nggak benar. Yan, Papa? mulai sekarang, perusahaan ini milikmu. Semua yang kami punya jadi milikmu. Soal anak durhaka itu, biar Papa! Semua kesukaanmu. Makasih, Yin. Yinyin, aku lagi haid. Bisa beliin aku pembalut? Kenapa nggak beli sendiri? Sakit banget. Aku nggak bisa jalan. Tolong dong. Kita kan sahabat. Oke,
istirahat ya. Hei kamu. Kenapa? Cemburu? Tenang aja. Aku mau duitnya, bukan orangnya. Oh, aku udah cek. Itu orang tua Yin Yin. Cao Yue, kamu bilang apa? Yin Yin, kok cepet banget baliknya? Aku mau tanya, kamu mau merek apa? Oh iya, tadi itu orang tua siapa yang meninggal? Orang tuanya Linian lah, Kak Yin Yin. Linian sekarang pasti marah besar. Jauhi dia deh. Nanti dia nyakitin. Dia nggak berani. Kalau orang tuaku pulang, Dia tamat. Xiaohai cuma khawatir. Kalau kamu yakin, ya udah deh. Yin Yin, aku nggak peduli mereknya. Terserah aja, beli yang mana aja. Kenapa? Kenapa orang tua Liu Yin yang mati? Bukan Linian? Bukannya ini lebih bagus? Kalau orang tuanya nggak tahu kita bukan saudara dan ngusir kita pergi, uangnya udah di tangan kita. Iya sih, tapi kalau Yin Yin tahu yang sebenarnya, Ya jangan kasih tahu dulu. Kalau udah dapat, baru kita kasih tahu dia. Si bodoh Liu Yin itu cuma batu loncatan buat kita. Untuk putriku tersayang, selamat tahun baru, sehat dan bahagia. Ayah, yang paling ayah khawatirkan, tetap Yin Yin. Tenang, aku bawa dia ketemu ayah terakhir kali. kamu mau apa kamu? Ini rumah sakit. Nggak boleh gini di sini. Linian, kamu lepas. Linian, lepas. Linian, Apa sih masalahmu? kenapa bawa aku ke sini? Ini malam tahun baru. Ini sial banget. Buat apa? Ketemu mama papa terakhir kali. Aku tahu kamu nggak pantas jadi anak mereka. Tapi mereka tetap khawatirin kamu. Paling banyak. Udah selesai belum? Orang tuamu yang mati. Kenapa bilang mereka orang tuaku terus? Mau taruhan? Aku telepon mereka sekarang. Bilang kamu gila. Dan nyumpahin mereka. Silakan. Telepon sekarang. Lihat apa mereka mau angkat. Oke. Kamu yang minta. Xiaohai, Yin Yin. ngapain kamu di sini? Xiaohai masih luka. Kok bisa sampai gini? Yin Yin. Jangan salahin dia. Aku nunggu kelamaan. Khawatir banget, jadi aku nyariin kamu. Iya, Yin Yin. Xiaohai, demi kamu, langsung lari keluar. Aku nggak bisa nahan dia sama sekali. Yin Yin. Mau kemana? Xiaohai,
Aku baru nelpon ayah. Dan ada deringnya dari kamar mayat di dalam. Aku khawatir banget. Aku harus cek. Yin Yin, jangan mau ditipu Lin Yan. Temanku lihat orang tuamu di luar negeri. Bahkan ada fotonya. Untung mereka edit fotonya. Kalau enggak, udah ketahuan. Ikut aku. Pamitan dulu sama mereka. Cukup, Linian. Masih mau nipu aku? Mainin aku. Lucu ya? Lihat aku khawatir soal orang tuaku. Kamu seneng kan liatnya? Apa? Lin Yan, orang tuamu baik-baik aja. Kenapa bilang ke semua? Mereka mati, kamu beneran mau mereka mati? Omong kosong. Aku bongkar kamu. Sekarang marah. Jahat banget. Pantas orang tuamu mati. Itu karma. Linian. Kamu gila ya? Berlutut sekarang. Dan minta maaf. Kalau enggak, Aku nggak akan segan sama kamu. enggak segan. Mau apa kamu? Gampang. Aku pastiin orang tua itu dapat tulang mereka. Diremukan. Liu Yin. Mereka orang tuamu. Kok kamu bisa ngomong gitu? Kamu masih manusia? Cukup. Diam kamu. Udah berapa kali sih? Orang tuamu nggak ada artinya buat aku. Kalau kamu terus begini, aku suruh orang Buang orang tuamu ke tempat sampah. biar tikus yang gigit mereka. Biar kecoak yang makan. Aku pastiin mereka Nggak bakal tenang selamanya. Liu Yin. Kamu bakal nyesel. Nyesel? Aku nggak bakal nyesel. Aku nggak akan pernah nyesel. Yin. Tante, Kenapa tante di sini? orang tuamu kecelakaan. Mana mungkin tante nggak datang? Tante juga ketipu sama Linian. Mereka orang tuanya dia, bukan orang tuaku. Apa? Nggak mungkin. Xiaoyan nggak mungkin bohong kayak gitu. Tante. Kenapa tante percaya banget sama dia? Dia cuma lintah yang ngisap habis keluarga kita. Sampah kayak dia. Harusnya udah diusir dari dulu. Yinyin, kamu salah paham sama Xiaoyan. Kalau bukan karena dia, kita udah bangkrut. Hei, aku nggak mau dengar. Tante sama ayah sama-sama ditipu sampah itu. Dan sekarang tante juga bikin-bikin cerita buat dia. Yinyin, ini salah paham. Ayo temui Xiaoyan, lurusin semuanya. Aku nggak mau. Lihat sampah itu. Bikin aku muak. Yin. Tante Ro. Lepasin Yin Yin. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa. Kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Tante. Mereka semua teman baikku. Kenapa galak banget sih? Teman baik yang ambil uang ayahmu dan janji pergi dari Jiangcheng. Apa? Yin. Aku nggak tahu maksud dia. Waktu aku pergi, itu karena aku ngerasa nggak layak. Aku mau buktiin diri. Jadi sukses. Terus balik. Bukan aku. Xiao Hai. Aku percaya kamu. Xiao Hai, kamu mau aku tunjukin kamu catatan bank? Baru mau ngaku. Tante Ro, aku tahu Tante suka Linian, bukan Xiao Hai. Tapi nggak bisa fitnah kami kayak gini. Tante kaya dan berkuasa, masukin catatan. Gampang buat Tante. Tante jebak kami nggak bisa bela diri. Kalian berdua pintar, mutar balik fakta. Cukup, Tante. Guna-guna apa? Yang Linian kasih. Sampai Tante bela. Sampai segini. Kamu nggak Pernah sebutan. Ini sebelumnya. Yin. Kamu beneran percaya orang asing? Dari aku, tantenya sendiri. Aku nggak. Oke. Kalau gitu ke kamar mayat. Sampai di sana, Kita lihat siapa yang beneran bohong. Xiao Hai. Kamu kenapa? Kak Yin. Kepalaku sakit. Pusing. Yin. Ayo bawa Xiao Hai, pergi sekarang. Auranya jelek sini, Xiao Hai lemah. Kita harus pergi. Ayo cari dokter. Yin. Pikir baik-baik. Kamu beneran pilih orang asing. Dan rela nggak lihat orang tua. Terakhir kalinya, Nggak mau ketemu orang tua. untuk terakhir kali,
Tante, aku tahu kayak mama papa. Tante mamaku terima Lin Yan. Tante mamaku anggap orang tuanya kayak orang tua kandung. Tapi aku nggak kuat. Aku beneran nggak bisa. Aku benci mereka. Aku benci mereka. Mati aja sekalian. Pergi aja kalau mau. Lagian, aku nggak mau. Soalnya mereka nggak pantas. Ayo pergi. Ingin. Ayah, Ibu, aku nggak berguna. Aku nggak bisa bawa Liu Yin ketemu kalian terakhir kali. Tolong jangan salahkan aku. Mereka nggak akan nyalahin. Tante. Aku ketemu Liu Yin. Dia makin keterlaluan. Selain si Jauh Hai, brengsek, dia nggak percaya siapapun. Kakak sayang banget sama Yin Yin. Tapi dia kejam banget. Nggak tahu terima kasih. Kakak nggak pantas diperlakukan gini. Kakak. Siapa keluarga? Liu Zhenlin? Jenazahnya harus dikremasi. Harus ada yang tanda tangan. Formulir. Keluarga ayah cuman Liu Yin. Hubungi dia. Kasih dia kesempatan terakhir. Kalau dia mau tobat, dia masih keluarga Liu. Ada apa lagi? Liu Yin. Kremasi ayah, keluarga harus tanda tangan. Kamu... Lin Yan, kamu gila ya? Orang tuamu yang mati. Kenapa suruh aku tanda tangan? Kamu main-main sama aku? Hah? Liu Yin, aku lihat sendiri. Jenazah orang tuamu. Sampai kapan kamu mau menyangkal? Hei Tante, bilang apa tadi? Halo? Kak Yin, Tante Ro udah dihasut Lin Yan. Dia mau marahin kamu. Jangan pulang dulu, nanti berantem lagi. Ini salah Lin Yan. Dia nggak ngapa-ngapain. Cuma bikin ribut sama kita. Oke, Yin, lupain aja si brengsek itu. Yuk belanja, biar pikiranmu tenang. Boleh juga. Orang tuaku mau datang. Aku mau beliin mereka kado tahun baru. Pilih aja yang kalian suka. Aku yang bayar. Nggak usah. Xiao Hai, ini kado tahun baru. Jangan nolak ya. Tante. Tenang dulu. Jantungmu lemah. Jangan sampai sakit. Benar-benar aib keluarga. Orang tua kandungnya udah meninggal. Dan dia nggak peduli sama sekali. Nggak mau tanda tangan. Mereka nggak bisa tenang di alam sana. Gimana bisa keluarga Liu punya anak yang nggak punya hati? Gimana bisa kita punya anak kayak monster gitu? Tante. Pemakaman mama papa masih butuh tante yang atur. Tante harus kuat. Menantu itu sama kayak anak. Formulir ini, aku tanda tangan.
10 menit terus langsung kremasi. Kalian ucapkan salam perpisahan. Terima kasih. Kakak. Aku beneran gak bisa. Maafin Liu Yin. Kalau kalian lihat dari atas, jangan salahin aku. Tante? Nggak usah. Udah bulat keputusanku. Blokir semua kartu Liu Yin. Anak nggak tahu diri itu. Nggak pantas dapat sepeser pun dari kita. Jadi, udah pilih semua? Yuk bayar. Maaf, kartu Anda diblokir. Nggak bisa dipakai. Nona, kartu ini nggak bisa. Gimana kalau Coba kartu lain? maaf, kartu Anda dibekukan. Nggak bisa dipakai. Ada apa sih? Mesin kalian rusak ya? Nona, Mesin kami. buat yang lain lancar. Kenapa rusak cuma buat Anda? Mungkin Anda yang perlu cek diri sendiri. Kamu... Kak Yin. Duluan aja, kita ada urusan mendadak. Kak Yin, ini Lin Yan. Yang balas dendam? Dia nggak berani. Suami numpang. Bekuin kartu aku? Linian. Dasar tikus kotor. Kalau nggak mau abu orang tuamu dibuang ke got. Buka blokir kartuku. Diam. Aku yang perintahkan. Tante, Jadi orang tua Linian meninggal. Semenyesal apapun kamu, nggak bisa begini ke aku. Kamu... Liu Yin datang ke pemakaman. Baru kamu lihat orang tua siapa yang beneran mati. Halo? Tante, ngomong nggak ada gunanya. Dia bakal pikir kita bohong. Dia harus lihat sendiri dengan matanya. Yin, kenapa kamu pucat? Tante selalu baik ke aku. Dia nggak pernah begini ke aku. Apa terjadi sesuatu sama orang tuaku? Apa itu alasan? Dia marah banget. Xiaohai, bisa bantu aku? Telepon temanmu. Aku mau tanya kapan mereka ketemu orang tuaku. Tentu. Yin, jangan nakut-nakutin diri sendiri. Orang tuamu baik-baik aja. Halo, Peng. Kamu bilang di luar negeri kamu ketemu orang tua Yin. Mereka baik-baik aja kan? Iya ketemu. Mereka sehat. Kita sempat sapa-sapaan. Terus mereka bilang kapan mau pulang. Kayaknya bentar lagi deh. Mereka mau pulang. Buat tahun baru. Bagus, oke deh. Terus bantu aku. Yin, sekarang percaya kan? Yin, udah jangan dipikirin lagi. Itu si gila, triknya Linian. Orang tuanya meninggal, dia jadi gila. Cuma mau nakutin kamu. Dia mau bikin kamu sedih. Si Linian itu, aku udah muak sama dia. Besok di pemakaman, aku bakal lakuin di depan semua. Bongkar sifat aslinya. Usir dia. Aku bakal tunjukin. Dia bakal bayar semua perbuatannya. Mahal. Terus gimana? Kalau kita kesana besok, kita bakal ketahuan. Pergi malam ini, ambil yang bisa. Semuanya Terus apa? Kita pergi dari Jiangcheng. nggak mau.
Barang-barang ini nggak cukup sama sekali. Hei, Cukup. Aku punya rencana. Mana Liu Yin? Ini pemakaman orang tuanya. Masa dia nggak datang kan? Ada urusan mendadak. Dia anak tunggal, Pak Liu. Dimanja dari kecil. Nggak mungkin dia setega itu. Halo? Apa? Nak, jemput kami dong. Banyak banget barang bawaannya. Iya, Nak. Telur segar dari kebun. Jeruk, apel, sama bacon buatan ibu sendiri. Mertua kamu pasti suka. Ibu, ayah, nggak usah. Mereka udah meninggal. Sekarang, aku lagi di pemakaman. Apa? Nak, kamu di mana? Ibu ke sana sekarang. Aku kirim lokasi. Keluargamu dan kami bukan saudara darah, tapi tetap datang melayat. Tapi anak nggak tahu diri itu. Dia malah kabur. Tante, di acara duka ibu ayah, jangan bahas itu dulu. Setelah pemakaman, kita urus masalah ini. Pak Liu. Kok bisa kejadian kayak ini? Bang Li. Ini salah aku. Ini semua salahku. Aku yang bikin mereka mati. Kamu ngapain sih? Bangun dong. Xiaoru, maafin aku. Maaf, Pak Liu. Kalau aku yang operasi mereka, mungkin mereka nggak akan mati. Apa? Aku pantas mati. Aku pantas mati. Paman, jangan gini. Bukan salahmu. Kamu ditipu. Bangun. Ayo. Xiaoyan, ada apa? Waktu itu di luar oke. Liu Yin ancam bunuh diri buat hentiin operasi Paman Li. Apa? Apa? Liu Yin ancam bunuh diri biar Li tahu nggak bisa selamatin orang tuanya. Kok bisa ada orang kayak gitu? Pantas dia nggak muncul. Malu datang ke sini. Takut kita bunuh dia. Pak Liu, sayang banget sama Liu Yin. Dia anggap Liu Yin segalanya. Nggak nyangka. Dia bisa diam aja ngelihat orang tuanya mati. Makanya binatang aja nggak bunuh orang tua kandung sendiri. Tapi dia lebih kejam dari binatang. Gue harus cari dia. Dan hukum dia di depan semua. Dia di mana sekarang? Kirim orang, seret dia ke sini. Bawa dia balik. Betul. Tangkap dia. Seret keluar, usir dari keluarga. Semuanya tenang. Kita bahas nanti. Setelah pemakaman. Biar mama papa istirahat. Bukannya ini pemakaman dua orang tua dari keluarga Lin? Kenapa semua kerabatku ada di sini? Kak Yinyin, udah jelas kan? Lin Yan pasti pakai nama om sama tantenya buat ini. Iya, kalau Linian nggak bohong, siapa yang mau datang ke pemakaman orang nggak penting. Lagi tahun baru. Dia malah bikin ulah kayak gini. Orang tuanya udah mati.
terus dia libatin keluargaku. Lin Yan, Awas kamu ya. Kamu datang? Setidaknya masih punya hati buat antar mama papa pergi. Apa? Liu Yin, Kamu gila ya? bikin ribut di pemakaman. Mau mereka Nggak tenang di alam sana. kamu yang ganggu mereka. Kalau bukan karena bajingan kayak kamu, mereka masih hidup. Apapun yang terjadi, Liu Yin itu kesayangan mereka. Aku nggak bisa pukul dia. Di pemakaman ini, Liu Yin. Bibi, kenapa Bibi pukul aku? Itu karena kamu anak durhaka pengkhianat. Kamu bunuh orang tua sendiri dan berani muncul di sini. Keluarga Liu, kenapa bisa punya monster yang pantas masuk neraka kayak kamu? Demi seorang cowok, kamu lupa semua yang mereka lakuin. Kamu halangi dokter-dokter itu. Liu Yin, kamu nggak punya hati ya? Harusnya kita belah dadamu. Lihat hatimu, merah atau hitam. Ngapain kamu? Ini orang tua Lin Yan. Orang tua bodoh itu mati. Terus kenapa? Bagus, mati aja. Brengsek. Paman Li. Kenapa paman juga di sini? Pas banget. Bilang yang sebenarnya Yang mati itu orang tua Lin Yan, bukan orang tuaku. Tamparan ini untuk pengkhianatanmu. Karena bunuh orang tua sendiri. Yang ini untuk kebohonganmu yang bikin sahabatku terbunuh. Paman Li. Paman juga percaya bohong Lin Yan. Yang mati bukan orang tuaku. Lihat baik-baik. Siapa yang mati? Siapa? Lin Yan. Yang meninggal orang tuamu. Kenapa nama orang tuaku ada di sini? Liu Yin. Buktinya ada di sini. Masih nggak percaya? Abangku buang waktu puluhan tahun besarin kamu. Mending pelihara anjing daripada kamu. Kalau aku punya anak kayak kamu, aku mati nggak tenang. Jangan-jangan beneran terjadi sesuatu. Kak Yin Yin, kamu baik-baik. Xiaohai, orang tuaku, beneran ada sesuatu. Kak Yin Yin, ini aneh deh. Aku dengar surat kematian cuma keluarga yang bisa tanda tangan. Tapi nama di sini Bang Lin Yan. Iya. Aku nggak pernah dapat kabar buat tanda tangan. Jadi yang meninggal itu orang tuamu. Bukan orang tuaku sama sekali. Wah, kamu beneran buka mataku ya. Di dunia ini, ada orang semenyedihkan kamu. Menyedihkan? Kamu yang menyedihkan. Apa? Ketahuan kan? Sekarang bohong? Cukup, Liu Yin. Kami minta kamu tanda tangan. Kamu nggak mau. Jadi Xiaoyan yang tanda tangan. Kamu mau orang tua kandungmu terus di kamar mayat selamanya? Bibi Rou, apa nggak terlalu Baik sama Lin Yan? Maksudnya? Aku nggak ada maksud apa-apa. Aku cuma kasihan sama Yin Yin. Bibi kandungnya kan kamu. Kok bisa lebih baik sama orang luar daripada dia? Lin Yan nggak bisa nipu semua anggota keluarga Liu. Tapi sama bibimu, ceritanya beda. Lin Yan, kamu beneran nggak tahu malu. Kamu bahkan menyesatkan bibiku. diam.
Aku dan Bibi nggak ada apa-apa. Nggak kotor kayak kamu. Emosi banget. Aku kena titik lemahmu ya. Salah satu dari kalian Bibi. Yin. Satunya suami. Yin. Kok bisa kalian selingkuh? Kok bisa kalian khianatin Yin? Bukan gitu. Aku dan Xiaoyan itu nggak ada apa-apa. Bibi Ro, kamu manggil Kak Lin Yan, manis banget. Kamu nggak pernah ngomong gitu ke aku. Aku tahu setelah kamu cerai, kamu kesepian, butuh cowok. Aku ngerti. Bibi, Tapi kamu nggak seharusnya milih Lin Yan. Dia suami keponakanmu. Cukup. Liu Yin, jangan bikin aku tampar kamu di pemakaman orang tua. apa? Pikir selingkuh sama bibiku. Bikin kamu aman, bikin kamu nggak tersentuh. Dengerin, Lin Yan. Pas orang tuaku pulang, aku bakal ceritain soal selingkuhanmu. Bilang aja, kamu mati nanti. Pantesan pemakaman orang tua Lin Yan. Mewah banget. Ternyata Dia anggap mereka kayak mertua sendiri. Kan? Kok bisa dia gini? Kalau sampai bocor, keluarga Liu hancur. Lin Yan, kamu beneran bikin aku muak. Bajingan gak tahu malu kayak kamu. kenapa nggak mati aja? Waktu orang tuamu meninggal, kenapa mereka nggak Bawa kamu sekalian. Aku punya video terakhir orang tuaku. Tonton sendiri. Aku nggak mau lihat barang-barangmu. jorok? Bisa ketularan penyakit. Liu Yin, menurutku kamu udah nggak bisa ditolong. Pergi. Pergi dari sini. Keluarga Liu nggak punya tempat buat orang yang bunuh orang tuanya dan nyebarin fitnah soal bibinya sendiri. Apa? Setelah semua yang kamu lakuin, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Cukup. Liu Yin, Kamu udah bunuh orang tuamu sendiri. Sekarang kamu mau bikin bibimu mati juga. Aku nggak kuat lagi. Aku nahan diri demi Zenlin dan sabar sama kamu. Tapi aku nggak nyangka kamu segila ini. Mau bunuh bibimu juga. Hari ini, Kita pakai hukum keluarga. Betul. Binatang ini pantas mati. Selamatkan dunia dari aib dia. Bunuh dia. Kalian semua, diam. kalian Udah gila ya kalian. Berani banget kalian gini ke aku. Kalau orang tua aku pulang, aku bakal ceritain semuanya. Dan kalau kalian nggak berlutut dan minta maaf, aku nggak akan pernah. maafin kalian. Dia nggak mau tobat. Dia pantas masuk neraka. Masuk neraka sana. Yin. Mati sana. Keluarga Liu nggak punya anak kayak kamu. Ayo pergi. Gila. Kalian semua gila. Yin. Ayo pulang dulu. Nanti orang tuamu balik. Mereka bakal nyesal. Dua orang tadi itu kayak orang tuanya Lin Yan. Kok bisa? Bukannya orang tua Lin Yan udah meninggal? Yin. Apa? Dua orang itu kayak ortunya Lin Yan. Yin. Kamu pasti salah lihat. Orangnya Yan udah jadi abu. Nggak mungkin masih hidup. Iya ya. Aku salah lihat. Waktu pernikahan, Aku cuma lihat. ortunya sekali. Aku pakai kerudung. Iya. Pasti aku yang salah. Iya, Jin Yin. Dua orang itu lusuh banget. Mungkin saudara kampungnya Lin Yan. Jangan nakut-nakutin diri. Iya, Yin. Hari ini banyak kejadian. Kamu capek. Yuk pulang, ya?
Ayah. Ayah mertua. Ibu mertua. Bukannya kita udah janji mau rayain tahun baru yang bahagia bareng-bareng? Kenapa kalian gak ninggalin kami? Tuhan nggak adil. Kalian orang baik. Harusnya kalian hidup selamanya. Ma, Pa, ayo. Berdiri. Dong, Miao, jangan gitu. Abangku, sama kakak ipar. Nggak mau, kalian sedih gini. Iya, Mapa. Aku udah kehilangan orang tua. Aku nggak mau kehilangan kalian. Xiaoyin mana? Ini kan pemakaman orang tuanya. Kok dia nggak ada? Dia di mana? Jangan doa itu, anak nggak tahu diri. Dia sekarang cuma peduli sama cowok nggak jelas itu. Dia lupa orang tuanya sendiri. Apa? Linian. Ini beneran? Bukan itu aja. Dia lakuin hal memalukan. Terus nyalahin tantenya sendiri. Kata-katanya nggak bisa aku ulang. Bener. Di pemakaman, orang tuanya. Dia nuduh. Tantenya Selingkuh sama dia. Kalau sampai nyebar, Aku malu banget. Aib keluarga. Memalukan banget. Brengsek. orang tuanya hidup Dengan terhormat, baik ke semua. Kok bisa mereka Misalnya anak kayak binatang gini? Linian. Cerai. Ceraiin dia sekarang. Gua galin tuak dia. Nesar, menantu nggak berguna. Zero. Jangan salahin Pak Lin. Dia masih marah. Kak Miao, dong bener. Lupain keluarga Lin. Keluarga Liu kita. Nggak mau. Terima perempuan kejam ini. Juga. Ayo adain rapat keluarga sekarang. Dan usir Liu Yin. Betul. Usir dia selamanya. Iya. Dia harus diusir. Paman dan Bibi. Aku ngerti kemarahan kalian. Tapi demi ayah dan ibu, tenang. Di alam sana. Tolong tahan dulu. Setelah mereka dimakamkan, kita urus Liu Yin. Dan balas dendam. Ya Tuhan, malam tahun baru kok bisa kejadian. Tuan dan Nyonya, kematian yang mengerikan banget. Ngomong apa sih? Ngomong apa sih? Kamu percaya bohong Linian? Orang tua aku kena masalah. Dengerin ya. Itu nggak bener. Kalau berani ngomong, omong kosong. Kemasi barang budan. Pergi! Kak Yinyin, jangan salahin mereka. Mereka pasti ditipu sama Linian. Dia. Salahin aja Linian, bajingan itu. Dia bilang orang tuamu celaka. Kau nggak bakal sekacau ini. Linian? Kok bisa nyalahin dia soal ini? Video kecelakaan udah viral. Jangan bahas. Soal video kecelakaan. HP sekarang. Nona, nggak perlu kamu lihat. Kasih aja ke aku. Xiaohai. Kak Yinyin, nggak ada apa-apa. Bukannya udah dicek berkali-kali? Orang tuamu kan lagi liburan ke luar negeri. Xiaohai, aku nggak nonton kok. Cuma ngerasa gelisah aja. Kak Yinyin, video kecelakaan ini pasti serem banget. Gimana kalau kamu shock mimpi buruk? Terus gimana? Xiaohai, aku nggak selemah itu. Iya, Yin. Xiaohai maksudnya baik. Ini kan tahun baru, nonton kayak gini. Sial banget loh. Yue. Sebentar aja liatnya. Ayah, Ibu, Kok bisa begini?
HP jelek banget. Kok bisa cepat mati? Maaf, Nona. HP ini udah dipakai bertahun-tahun. Jadi ya gitu. Udahlah, nggak ada waktu. Kerja sana. Oke. Kak Yinyin, malam ini aku temenin kamu. Di sini ya? Yinyin, kamu udah lewatin banyak hal hari ini. Aku beneran nggak bisa ninggalin kamu. Aku di sini. Sampai kamu tidur baru aku pergi. Ya? Xiao Hai, kamu baik banget sama aku. Jauh lebih baik dari si Linian itu. Lebih baik, jauh lebih. Ayo. Tidur yang nyenyak ya. Aku di sini kok. Xiao Hai. Kamu di mana, Xiao Hai? Ayah, Ibu. Ayah, Ibu. Akhirnya kalian pulang. Aku kangen banget. Kalian nggak tahu, waktu kalian pergi, Linian sama Bibi, mereka keroyok aku. Ayah Ibu harus belain aku. Harus kasih pelajaran dong ke mereka. Oke, kita hukum yang pantas dihukum. Iya, hukum yang pantas dihukum. Aku tahu kok, ayah sama ibu paling sayang aku. Mama. Papa. Kok kalian dingin banget? Kalian masuk angin waktu perjalanan. Sayang, Kita udah mati. Enggak, kamu bunuh kami. Xiao Hai, kamu mikir apa sih? Kenapa bohongin Liu Yin? Ortunya udah meninggal. Apa itu? Bantu kita? Ya jelas bantu dong. Kalau dia sendirian suatu hari, dia cuma bisa andalin kita. Nanti yang kita mau, dia bakal kasih aja. Tapi, gimana kalau dia diusir dari Liu? Liu Yin itu anak satu-satunya pewaris keluarga Liu. Mana mungkin mereka usir dia? Yue. Jadi, bujuk Liu Yin buat cerai dari Linian. Terus suruh nikah sama aku. Apa? Kamu mau dia nikah sama kamu? Tanpa nikah, gimana aku dapat semua? Ambil perusahaannya. Oke. Jangan cemburu dong. Cuma kamu yang aku mau. Nikahi dia itu demi masa depan kita. Aku nggak pergi sana. Yin, kamu nggak apa-apa? Xiao Hai. Aku tadi lihat mama sama papa. Mereka bilang mereka udah mati. Dan aku yang bunuh. Kak, tenang aja. Mimpi itu kebalikannya. Apa itu? Beneran? Ya dong beneran. Jangan mikir macam-macam. Istirahat dulu. Nanti kalau mereka pulang, mereka khawatir. Oke. Dasar selingkuhan. Orang tua udah mati. Masih aja godain. Akan kubuat kau bayar. Xiao Yan, kamu udah sibuk 2 hari ini.
Nggak sempat makan sama sekali. Istirahat dulu ya, nanti kamu ambruk. Bibi, pemakaman mama papa besok. Papa mau jaga mereka malam ini, biar mereka tenang di sana. Kakak Mbak punya menantu seperti kamu. Itu berkah buat mereka. Hei, Tuan. Ada apa? Tuan, Nona keterlaluan banget. Tulangnya besar, baru meninggal. Dia malah bawa cowok simpanan ke rumah. Masuk ke kamar lagi. Aku tahu. Biarin aja. Kita bentar lagi. Cerai kok. Mau dia ngapain juga. Bukan urusanku lagi. Ada sesuatu. Butuh bantuanmu. Baik, Tuan. Akan saya lakukan. Besok, bawa barang orang tuaku ke makam. Aku mau saat pemakaman dikubur bersama. Baik, Tuan. Ayah, Ibu, tenang saja. Walau Liu Yin nggak datang, aku menantumu akan kasih pemakaman yang layak. Biar kalian pergi terhormat. Ngapain kalian? Siapa yang izinin sentuh barang ortu? Mereka mau curi dan jual. Yin Yin, panggil satpam. Tangkap 2 maling ini. Enggak. Kami enggak nyuri. Tuan muda bilang, Tuan Nyonya mau dikubur. Dia mau ini, dibakar buat mereka. Apa? Lin Yan coba nyuri barang orang tuaku. Buat dibakar orang tuanya. 2 orang yang udah mati itu. Yin Yin, menurutku nggak sesimpel itu. Maksudmu apa? Coba pikir, barang-barang orang tuamu, semuanya mahal. Satu aja, harganya lebih dari gaji Lin Yan 10 tahun. Ngapain dia bakar? Semua itu. Terus, dia mau ngapain? Dia mau jual buat duit. Nanti, dia bakal diusir. Dan dia harus ngemis di jalan. Dia pintar juga, bisa mikirin bakar buat orang tuanya sebagai alasan. Terus pas orang denger, malah muji baktinya dia. Si Linian ini, kalau dia jujur aja sama aku, mungkin aku masih demi masa lalu. Tahu kan? Kasih dia duit. Tapi siapa sangka, dia berani main sama gue. Jangan salahin gue. Kalau gue tendang dia keluar. Hei, mau kerja ini atau enggak? Nggak mau. Bareng sama kayak lu bikin gue muak. Lo bilang apa? Lo denger kan? Lo nggak tahu ya? Orang yang bunuh orang tuanya, binatang tanpa hati, pantas mati, pantas membusuk di neraka. Diam. Orang tua aku baik-baik aja. Kemarin gue ampunin lo karena Linian nipu lo. Gue lepasin lo. Tapi hari ini lo masih berani ngomong ngaco. Gue ngomong ngaco atau lo nggak bisa hadapin kenyataan. Kasian dia layak lebih. Cowok sebagus itu malah sama lo, istrinya monster. Lo bilang gue nggak pantas buat Linian. Iyalah, coba kayak lu nggak pantas. Ya ampun Yin Yin. Si Linian ini nipu bibimu dan juga godain pembantu. Kalau enggak, kenapa pembantu berani ngomong gitu ke kamu? Kamu bohong. Aku dan Tuan nggak ada apa-apa. Aku cuman nggak tahan sama sampah kayak kamu. Kamu nggak pantas buat Tuan yang sebaik itu. Atau orang tua baik Tuan dan nyonya besar. Jalang, ku robek mulutmu. Nona, dia lagi demam. Dia ngomong ngelantur. Tolong maafin dia. pergi. Pergi sekarang juga. Oke, aku pergi. Aku mau lihat kamu binatang. Kamu hancurin hidupku. Kamu gila. Yin Yin. Linian brengsek banget. Jorok banget. Ceraiin dia sekarang. Jangan sampai dia nularin penyakit ke kamu. Iya, aku suruh pengacaraku siapin suratnya. Udah aku siapin semua. Dia bakal pergi tanpa apa-apa. Nggak dapet sepeser pun. Bagus. Yue, ayo kita cari Linian. Cerai. Aku bikin dia kehilangan semua. Pergi melarat.
Untung Pak Liu punya menantu Lin Yan. Kalau nggak ada yang melayat. Iya. Untung ada Linian. Anaknya nggak bisa diandalin. Menantunya lebih baik. Liu Yin. Ngapain dia di sini? Liu Yin. Ngapain dia di sini? Mungkin dia merasa bersalah. Datang buat pamitan terakhir kali. Jangan terlalu berharap. Cewek nggak tahu diri itu. Nggak punya hati. Kamu datang buat melayat? Kamu kan anak kandung mereka. Kamu lebih berhak. Kamu pikir apa sih? Dua orang rendahan itu, kamu mau aku melayat? Aku nggak buang abunya. Itu udah cukup baik. Liu Yin. Kalau kamu bikin masalah lagi, jangan salahin aku soal ini. Kamu pikir aku mau Nyentuh barang kotormu? tanda tangan aja. Dan aku pergi dari sini. Surat cerai? Iya. Aku udah muak sama kamu, dasar sampah. Aku mau putus hubungan selamanya. Lebih bagus. Aku nggak mau urusan sama kamu. Setelah mereka dikubur, aku tanda tangan. Jangan pergi. Belum tanda tangan. Kamu nggak boleh pergi. Liu Yin, hentikan sekarang. Pramal udah pilih waktu pemakaman. Nggak boleh telat. Mereka berdua orang tua nggak guna. Ngapain repot-repot begini? Liu Yin, kok bisa kamu ngomong gitu soal mereka? Kata-kata kejam banget. Berani-beraninya ngomong gitu. Kamu nggak Takut kena karma? Kenapa harus? Yang harusnya takut itu pecundang ini. Kamu... Demi orang tuaku. Kesempatan terakhir buat kamu. Minggir. Jangan halangi aku ke pemakaman. Mereka udah mati. Buang aja abunya, selesai. Liu Yin. Coba aja bilang ke mereka. Oke, aku bilang. Mereka berdua hidup aja nggak nakutin. Udah mati gini aku takut. Dasar bajingan. Hari ini gue hajar lo sampai mati. Atau nama gue bukan Liu. binatang nggak punya hati? Mati aja bareng orang tua lo. Iya. Nggak tahu diri. Mati aja sama mereka. Semuanya tenang dulu. Sekarang, kita harus kuburin ayah ibu. Biarin aja dia. Lin Yan, jangan pikir manjain gue. Bisa ubah pikiran gue. Gue bilang ya, nggak mungkin. Pernikahan ini, gue udah selesai. Selesai? Walau lo nggak bilang, gue tetap mau cerai. Setelah pemakaman, gue tanda tangan. Sekarang, minggir dari jalan gue. Yin, Lin Yan cuma ngulur waktu. Lintah kayak dia. Akhirnya nempel sama lo. Hidup enak bertahun-tahun. Mana mungkin dia pergi gampang. Jangan ketipu. Lin Yan, jangan pikir gue nggak tahu. Apa mau lo? Lo ngulur-ngulur cerai. Cuma buat terus nyedot duit gue. Apa lo bilang? Pecundang kayak lo. Kalau lo nggak rayu orang tua gue buat nikahin gue sama lo, lo masih ngemis di jalanan. Ngemis? Liu Yin. Gitu lo lihat gue. Emang bukan? Cukup. Berhenti ngelawan, Lin Yan. Tanda tangan aja. Mungkin gue kasih lo sisa-sisa dikit. Tapi kalau lo serakah, lo nggak dapet sepeser pun. Cukup. Cuma tanda tangan kan? Oke, gue tanda tangan. Sekarang, gue boleh pergi? Pilihan bagus. Pilihan bagus. Yue, ayo.
Anak macam apa dia itu? Semuanya, ayo ke makam. Jangan telat. Oke. Bibi, Xiaoyan. Ada apa? Ini Liu Yin, jalang itu, buat maksa cerai. Dia hadang jalan kita. Hampir kelewat, waktu terbaik. Untung dia, kita lagi sibuk. Kalau pemakaman selesai, aku hajar dia mati. Liu Yin, aku nggak bakal biarin kamu lolos. Kamu bakal bayar ini. Bibi, mama papa mana? Bukannya sama kamu? Pembantu nggak bisa bawa barangnya. Dong dan Miao pergi ambil. Oh gitu. Udah, jangan ngobrol. Mulai pemakaman. Oke. Ayah. Ibu. Beristirahatlah dengan tenang. Xiaohai. Kak Yinyin. Dari mana aja? Aku udah cerai dari Linyan. Mulai sekarang, aku bebas total. Hebat Kak Yinyin. Seneng banget buat kamu. Kalau ortu aku pulang, aku ajak kamu ketemu. Temui mereka. Jangan takut. Kamu hebat banget. Begitu mereka lihat, pasti suka kamu. Nanti ortu aku bakal sadar. Maksa aku nikah sama Linyan, itu kesalahan besar. Oke, aku milik kamu. Kamu bilang apa? Linyan mau. Kau berdua tua bangka itu. Di makam keluarga kita. Ingin, kenapa? Si gila Linyan itu, dia taruh abu ortunya. Di makam keluarga Liu. Kita udah cerai. Kalaupun masih nikah, ortu sampahnya itu nggak layak. Kak Yinyin. Aku dengar makam keluarga itu sakral. Kalau ada kotoran, sesuatu yang najis, bakal rusak keberuntungan keluarga. Aku juga dengar ada cara buat curi nasib dan hoki orang. Tinggal ambil alih tempat feng shui makamnya. Ini semua kedengarannya gila. Tapi lebih baik jaga-jaga. Siapa tahu kan? Mau curi hoki keluarga kita, lihat aja dua tua bangka itu. Bisa tahan nggak? Ada yang aneh. Kak Yin, yakin nggak ada orang? Iya. Ini siang bolong. Mana mungkin? Enggak, aku lihat jelas. Yue, Xiaohai. dua bajingan itu udah mati masih gentayangan. Mau nakutin aku. Awas aja, bakal kubakar mereka sampai jadi abu. Tunggu, apa? Xiaohai, Yue, ikut aku ke kuburan keluarga Liu. Sekarang, mau ku gali. Dua-duanya Harus pergi. Keluarga Liu bisa bunuh kita. Terus, mereka hajar Liu Yin, bukan kita. Ini semua barang-barang Tuan. Maaf ya, aku harus diam-diam bawa ke sini. Kenapa? Kasih Pak Liu barang emang salah. Nona sekarang kayak gila. Nggak boleh kita sebut kematian mereka. Kemarin aja pembantu ngomong dikit, langsung diusir. Kenapa Yinyin? Jadi gini sih. Dulu dia anak baik banget. Bodoh amat. Sebentar lagi, dia bukan menantu kita lagi. Terima kasih. Ayo pergi. Pemakaman udah nunggu kita. Ya Tuhan, jangan lagi kabar buruk. Ayah, Ibu, meskipun aku dan Liu Yin udah cerai, aku bukan menantu lagi. Aku tetap rawat kalian, mbak orang tuaku. Setiap hari raya, aku akan datang menjenguk. Abang, kakak, aku akan sering datang untuk ketemu kalian. Aku nggak akan pernah biarkan Kalian merasa kesepian.
Kamu lagi. Berani banget kamu nanya. Kamu duluan yang bikin aku muak. Kubur orang tuamu. Orang rendahan itu di makam orang tuaku. Liu Yin, kamu bego banget ya. Ngomong kayak gitu. Nggak malu apa kamu? Udahlah, Lin Yan. Berhenti cari alasan. Kita semua tahu kebenarannya. Kamu dan Yin Yin udah cerai sekarang. Kenapa? Kamu masih berani kubur orang tuamu di pemakaman Liu. Betul. Kalau kamu miskin banget buat kubur orang tuamu, kamu bisa minta Yin Yin. Dia kan baik hati. Dia pasti cariin tanah kosong. Nggak perlu ambil tempat orang lain. Lin Yan, aku kasih kamu 10 menit. Gali orang tuamu keluar dari makam orang tuaku. Sekarang. Liu Yin, kamu dengar apa yang kamu bilang? Itu orang tua kandungmu sendiri. Kamu gali makam orang tuamu sendiri. Lepasin aku. Tarik ucapanmu sekarang. Kenapa harus? Aku nggak salah. Kenapa? Aku nggak salah apa-apa. Aku yang salah. Kesalahan terbesarku adalah menikahi orang bodoh. Kamu ngomong apa sih? Lepasin aku. Gali makam orang tuamu. Cukup, Liu Yin. Kok kamu bisa berbuat sekejam ini? Mereka orang tuamu sendiri. Tante, kalau tante sayang Lin Yan, cariin orang tuanya. Tanah bagus, lokasi premium. Kenapa rebut makam orang tuaku? Kamu ngomong apa sih? Aku tahu, makam orang tuaku feng shui-nya bagus. Tapi bukan alasan buat rebutan. Betul, Kak Lin Yan. Kita semua tahu mau sok baik, melakukan segalanya buat rebut lokasi premium demi pemakaman mewah kubur orang tuamu. Tapi yang lo curi harus lo balikin. Maksudnya, baru dikubur. Sekarang digali lagi. Itu lebih buruk buat mereka kan? Lo, kalian semua gila. Lin Yan, jangan mikir gitu. Orang tuamu bakal dapat hidup lebih baik. Dengerin, mereka lahir nggak berharga. Kubur dimanapun, tetap aja miskin selamanya. Diam. Tutup mulutmu. Gue belum selesai. Punya anak kayak lo yang cuma numpang hidup. Mungkin kehidupan depan. Bukan manusia lagi, lahir jadi binatang. Berlutut minta maaf ke mereka. Gue nggak mau berlutut ke sampah rendahan ini. Turun sekarang. Lin Yan, orang tuamu udah mati. Kenapa pakai foto orang tuaku? Kamu nggak cuma rampok makam keluarga kami. Sekarang nama mereka. Dan foto juga kamu curi. Oh, kamu juga pikir orang tuamu terlalu memalukan buat ditunjukin. Ini apaan sih? Jijik banget. Darah anjing hitam lah. Lin Yan, orang tuamu yang rendahan itu ngotorin makam orang tuaku. Jadi aku butuh darah anjing hitam buat bersihin. Dan buang kutukannya. Kamu mau orang tuamu? Nggak tenang bahkan setelah mati. Mereka besarin kamu 20 tahun. Kok bisa kamu lakuin ini? Musuh aja nggak diperlakuin seburuk ini. Dan sekarang kamu mau nyamar jadi orang tuaku. Dengerin ya. Ini balasan karena berani lawan aku. Lakuin. Bos, ini bener nggak? Soalnya hormati yang mati. Mereka duluan yang nggak hormat sama aku. Bikin aku muak. Apapun yang terjadi sekarang. Mereka pantas dapat. Tapi udah dibayar, jadi kerjain tugasmu. Diam. berhenti. Liu Yin, kamu bakal nyesel. Nyesel. Penyesalan terbesarku seumur hidup sialan ini adalah nikah sama pecundang kayak kamu. Kasih kamu kesempatan buat bikin aku muak. Siram mereka. Liu Yin, mau sampai kapan? Kamu begini terus. Kamu mau kami kirim kamu ke rumah sakit jiwa. Baru mau berhenti. Kalian yang gila. Orang tuaku baik banget sama kalian. Tapi kalian biarin Lin Yan seenaknya. Kalian yang nggak punya hati. Kamu, keluarga Liu, besarin orang kayak kamu yang nggak mau nurut. Ayo, terus kutukin aku. Aku bakal siram darah ke makam mereka dan gali kuburan orang tuanya. Kasih makan anjing, langkahi dulu mayatku. Kamu nggak akan sentuh makam ini. Walau aku mati, aku akan lindungi abang dan kakak iparku. Tenang aja, Bibi. Aku di sini.
Aku nggak akan biarin dia. Di saat kayak gini, kalian berdua di depan mataku, saling tatap mesra. Aku cuma jadi Penonton acara gombal kalian. Hah, hari ini gue lakuin ini buat mereka. Kasih lo pelajaran. Bro, Ayah? Bajingan, lihat itu. Ini balasan buat perbuatan lo. gua bunuh lo binatang. Liu Yin, gue udah muak sama lo. Gue nggak lindungin lo. Ngapain banyak omong? Hajar sampai mati. Kirim dia buat minta maaf ke mereka. Ngapain lo? Lepasin gue. Berani sentuh gue. Tunggu ortu gue datang. Mereka usir kalian semua. Berhenti. Kok bisa berantem di makam mereka? Ini salah. Gimana mereka bisa tenang kalau gini? Ayah, Ibu, Liu Yin, dia keterlaluan. Lo panggil mereka apa? Ayah, Ibu, orang tua lo. bukannya dikubur di sana. Jangan-jangan. Apa terjadi sesuatu sama mama dan papa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Orang tuaku. Mereka masih jalan-jalan ke luar negeri. Liu Yin, sampai kapan kamu mau bohongin diri sendiri? Udah aku bilang dari dulu, orang tuamu udah meninggal. Tapi kamu nggak pernah percaya. Sekarang orang tuaku datang. Kamu percaya kan? Apa yang udah aku lakuin? Mama, papa. Aku nggak sengaja. Aku nggak tahu itu kalian di dalam. Bukan orang tuamu. Jadi orang tua orang lain. Bisa kamu injak-injak gitu aja. Kamu tuai apa yang kamu tanam. Kalau kamu nggak pergi sejauh ini, Nggak bakal jadi kayak gini. maafin aku. Papa. Mama. Anakmu ini gagal. Aku nggak tahu kalian udah pergi. Dan aku ganggu ketenangan kalian. Maafin aku. Apa gunanya nyesel sekarang? Kalau Liu tahu ini di surga, dia nggak akan maafin monster ini. Papa. Mama, anakmu beneran tahu dia salah. Cukup. Berhenti pura-pura nangis. Abangku dan istrinya. Mereka nggak mau lihat kamu lagi. Tante, aku beneran tahu aku salah. Dulu Tante. Paling sayang aku. Sekarang kamu tahu aku paling sayang kamu. Terus gimana kamu perlakuin aku dulu? Diam. Pergi dari Tempat ini, mulai sekarang. jauhi tempat ini. Tante. Berhenti. Berani banget manggil gitu. Aku umumkan sekarang. Kamu bukan keluarga lagi. Mulai hari ini, kamu dan keluarga Liu sudah selesai. Tamat. Tante. Lin Yan. Tolong aku dong. Lin Yan. Liu Yin, aku nggak ada urusan lagi sama kamu. Yin, berhenti. Liu Yin jadi kayak gini. Gara-gara kalian berdua. Mau apa kamu? Siang bolong gini. Jangan macem-macem. Macam-macam. Aku cuma mau kalian minta maaf ke orang tuaku. Lin Yan, kamu ngapain? Berlutut sendiri. Atau perlu aku bantu? Aku berlutut sendiri. Kalian berdua, di makam orang tuaku, sujud 100 kali. Kurang 1. Kalian nggak boleh pergi. Lin Yan! Jangan keterlaluan. Keterlaluan, aku bisa lebih parah lagi. Paman-paman, terima kasih ya. Sama-sama. Aku udah muak sama mereka berdua. Mereka bikin Zenlin nggak tenang di kuburnya. Bela keadilan buat dia. Kami senang bantu. Lin Yan, kamu akan bayar ini. Aku akan buat kamu menyesal. Kita udah mati. Ayah, Ibu, kamu yang bunuh kita. Lin Yan, aku udah muak sama kamu. Kalau mereka balik, cukup. Tolong, selamatkan mereka. Kamu gila. Kamu harusnya mati bareng.
orang kampungmu mati sana. Paman Li. Kalau kamu masuk, aku bunuh diri. Jangan. Udahlah. Hari ini, aku kasih kalian semua Pelajaran buat mereka. Bro. Ayah. Apa yang udah aku lakuin? Kok bisa aku lakuin ini ke mereka? Aku monster. Xiaohai, ini bakal berhasil nggak sih? Liu Yin ketemu ortunya Lin Yan. Dia bakal percaya kita. Terus kenapa kalau ketemu, itu bisa buktiin siapa di makam itu ortunya. Atau apa? Abu anjing mungkin. Kalau aku mau, bisa siapa aja. Xiaohai, udahan dong. Kita udah jual barang mereka. Udah banyak kan? Kalau lanjut terus, bisa berantakan semua. Belum dapat semuanya. Duit raja ini cukup buat lo yang ambisius dikit. Lagian, meskipun kita pergi, aku kasih Lin Yan pelajaran yang nggak dia lupa. Tapi cukup bicara. Videonya udah siap. Liu Yin pasti percaya. Yin. Zhao Hai, kamu hancurin hidupku. Kalau bukan gara-gara kamu, aku nggak bakal jadi kayak gini. Orang tuaku. Aku harus gimana sekarang? Yin. Lin Yan nipu kamu. Nipu? Aku lihat sendiri. Aku ketemu orang tuanya. Itu apa? Yin, kalau kamu pikir itu, kamu kena jebakan dia. Mereka masih hidup. Itu nggak buktiin orang tuaku udah mati. Tunggu. Itu salah. Kalau orang tuaku masih hidup, terus kenapa Lin Yan lakuin semua ini? Dia mau bikin kamu gila buat rebut perusahaan. Tapi orang tuaku, mereka baik banget sama dia. Di perusahaan, mereka kasih dia jabatan. Keserakahan dia nggak ada puasnya. Makin lama dia di sana, makin dia mau semuanya. Aku nggak tahu. Yin. Kepalaku pusing banget. Sakit. Kamu anak tunggal mereka. Pewaris satu-satunya. Pewaris. Kalau dia bikin kamu gila, dia tinggal ambil kursi CEO. Aku punya bukti. Bukti? Sayang, kami udah dengar. Kami lagi pulang sekarang. Buat urusin Lin Yan, si pengkhianat itu. Sayang, kamu dizalimi. Nanti kalau kami udah pulang, kami bakal tebus semuanya ke kamu. Kak Yin, sekarang percaya kan? Xiao Hai, biar aku yang bicara sebentar lagi ya. Kak Yin, mereka lagi naik pesawat. Sinyal jelek. Besok mereka sampai. Tunggu aja dulu. Ngobrol langsung aja kan? Iya, besok aku ketemu mama papa. Nggak usah buru-buru. Kak Yin, satu hal penting banget mau aku bilang. Apa? Lin Yan, dia mau manfaatin kekacauan ini buat rebut kekuasaan. Kita harus cepat. Kalau enggak, keburu telat pas mereka balik. Jadi gimana? Kita harus apa? Gini rencananya, besok pagi, sebarin kabar kalau saham kamu semuanya jadi punya aku. Jadi Lin Yan nggak punya kesempatan. Tapi... Kak Yin, kamu nggak percaya aku? Tenang aja, begitu keluargamu balik, aku balikin semua sahamnya ke kamu. Ya udah deh, Lin Yan udah susah payah nipu aku. Yang dia mau cuma dapetin saham aku. Oke, aku pastiin dia lihat langsung kalau aku kasih sahamku ke kamu. Tapi kalau gini, Lin Yan bakal muncul. Percaya aku. Aku cari cara. Biar dia pasti datang. Hei, Nak, rencana kamu gimana? Kalau nggak jalan, pulang aja ke rumah. Emang beda sama kota, tapi orang sini. Jauh lebih waras. Sayang, udah dong. Nggak bisa. Xiaoyan nggak bisa pergi. Perusahaan butuh dia. Aku nggak ngerti orang kota sama semua permainan kalian. Aku cuma nggak mau anakku ikut campur masalah ini lagi. Xiaoyan sama Liu Yin udah cerai.
Kalau dipikir-pikir, dia bukan Liu lagi. Dia ikut campur perusahaan. Nggak bener. Gimana kalau Liu Yin aja yang urus? Kasih ke dia. 3 hari lagi, perusahaannya hancur. Ya, Xiaoyan. Kamu nggak bisa pergi kalau nggak kerja keras. Abang sama istrinya sia-sia. Bakal dihancurin Liu Yin. Cewek nggak tahu diri itu. Tante, aku Aku tahu, ini menyakitkan. Tapi tolong, demi abangku yang udah nolongin kamu. Tolong bantu keluarga Liu. Percaya sama aku. Aku bakal dukung kamu. Nggak ada yang bakal ngomongin. Tante mohon sama kamu, ya? Tante, jangan gini. Tante kan lebih tua. Jangan berlutut ke aku. Aku nggak bisa diam aja ngelihat perusahaan hancur. Kalau enggak, gimana aku bisa ketemu lagi abang dan kakak iparku? Hei. Udahlah, nak. Anggap aja ayah nggak ngomong apa-apa. Soal ini, kamu yang putuskan. Apapun pilihanmu, ayah dukung. Ayah, sekarang aku bukan menantu Liu lagi, tapi aku masih berutang. Aku akan selesaikan. Xiaoyan, kamu mau tinggal? Iya. Tante, aku nggak bisa lihat usaha ayah ibu dihancurin Liu Yin. Bagus, makasih Xiaoyan. Xiaoyan, siapa yang nelpon? Kok nggak diangkat? Liu Yin, aku nggak peduli omongannya. Aku udah males dengerin. Si pengkhianat itu mau ngomong apa lagi? Mau dia nangis darah sekalipun, kita nggak akan maafin dia. Cih. Ya udah. Dengerin dulu dia mau bilang apa. Kalaupun dia sadar, udah telat banget. Kalau dia tahu salahnya, mungkin bisa bikin tenang. Orang tuanya di surga. Apa? Kamu mau kita datang ke pesta sambutan? Pesta sambutan siapa? Kepulangan orang tuaku lah. Liu Yin. Orang tuamu udah meninggal. Kamu hampir bongkar kuburan mereka. Lupa? Tutup mulutmu. Siapa tahu kamu cari dari mana? Orang asing sembarangan. Buat pura-pura jadi orang tuaku. Liu Yin, kamu gila ya? Oh, Tante juga ada di sana. Udah malam gini, masih sama Linian ya? Kalian mesra banget. Nggak bisa pisah sedetik pun. Kamu ngomong apa sih? Cukup. Aku nggak mau buang napas buat kamu. Bagus kalian yang di sana. Nggak perlu nelpon satu-satu. Pas orang tua aku pulang, kalian semua harus minta maaf ke mereka. Oke, kita akan ke sana. Xiaoyan, Liu Yin mau gila-gilaan sih terserah. Kenapa kamu ikut-ikutan? Iya, mereka udah pergi. Ngapain sih? Ayah, Tante, aku cuma mau tahu dia butuh apa buat bawa pulang mama papa. Kak Yin, kenapa nggak bilang Linian soal sahamnya? Hal kayak gini harus diumumin pas pesta. Aku mau lihat Linian pas mimpinya hancur. Lihat dia ngamuk, tapi nggak bisa nyentuh aku. Bayangin aja udah seru. Kak Yin mikir semuanya. Nggak sabar nih, lihat dia kalap. Xiaohai, karena aku udah kasih kamu sahamnya, itu punyamu. Nggak akan aku ambil lagi. Mau ambil balik? Mimpi aja. Bukan gitu. Aku pegang sahamnya cuma buat cegah akal bulus Linian, bukan buat disimpan. Xiaohai, kamu sama Linian si brengsek itu beda. Karena aku udah kasih sahamnya. Anggap aja itu mas kawinku. Dan tekadku, meski orang tuaku pulang dan nolak, ya sudah. Beneran? Perusahaan dan aku punyamu sekarang. Bagus. Kak Yin, percaya aku nggak akan kecewain kamu. Xiaohai, orang tua Liu Yin udah meninggal. Gimana mau kasih tahu dia? Kasih tahu apa? Begitu sahamnya dapat. Gue nggak peduli lagi sama dia. Kalaupun dia tahu kebenarannya. Mau apa dia? Tapi Linian dan mereka nggak bakal transfer sahamnya ke kita. Liu Yin pegang semua sahamnya. Mereka nggak ada artinya. Oke, jangan rusak rencana kita. Xiaohai, Yin, sebentar lagi punya perusahaan. Seneng. Perusahaan nggak penting. Yang bikin aku seneng, nikah sama kamu. Bukannya mereka udah mati. Ngapain bikin pesta sambutan? Lebih cocok pesta hantu dong. Harusnya malam dong. Kenapa siang? Diam. Hal itu, gue masih bisa biarin. Tapi orang tuaku mau balik. Ngomong sial sekali lagi, gue bakal lawan kalian semua.
Gue tahu Liu Yin itu gila. Lin Yan harusnya kirim dia ke rumah sakit jiwa. Lin Yan terlalu lembek. Tuh, dia kumat. Kalian yang gila. Pas orang tua aku balik, kalian semua bakal gue masukin ke rumah sakit jiwa. Cukup. Lihat diri lo sekarang. Lo beneran udah gila. Siapa kamu berani bentak aku? Dasar nggak tahu malu. Jalang yang ngerebut cowok keponakan. Satu kata lagi, aku suruh mereka jahit mulutmu biar bungkam, biar nggak bisa ngomong hal bodoh lagi. Berani kamu? Tunggu orang tua aku pulang, mereka bakal bereskan kalian berdua. Liu Yin, kamu terus bilang orang tuamu bakal datang. Terus mana mereka sekarang? Aku udah kirim orang buat jemput mereka. Lin Yan, waktumu habis. Kak, lupain 2 orang ini. Ayo kita mulai. Mulai apa? Kerjaanmu cuma bikin masalah terus. Urusan apa? Lin Yan, semua ini cuma buat bikin aku gila dan ambil sahamku kan. Di sini, di depan kalian semua. Aku kasih semuanya ke Xiao Hai. Apa? Kenapa? Iri Lin Yan? Yang selalu kamu mau. Bisa aku kasih ke Xiao Hai gitu aja. Kasih itu ke aku. Gugup. Kasih. Liu Yin, perusahaan ini hidup mama papa. Kok bisa kamu kasih ke orang ini? Orang ini jauh lebih baik dari bajingan licik kayak kamu. Alasannya, aku belum tanda tangan. Supaya bisa di depan kalian. Biar kalian semua lihat. Aku kasih semuanya ke Xiao Hai. Diam, aku nggak izinin. Tante, bukan kamu yang nentuin. Udah ku bilang. Aku bikin kamu nggak dapat apa-apa. Aku akan ambil semuanya darimu. Xiaoyan, jangan tanda tangan. Atau semuanya tamat. Tenang aja. Serahin ke aku. Apa? Marah banget ya. Perlu aku panggilin ambulans? Liu Yin, tiap kali aku pikir kamu udah kelewatan. Kamu buktiin ke aku. Kamu nggak punya batas sama sekali. Lin Yan, di saat kayak gini, kenapa kamu masih sok jadi orang hebat? Kenapa? Bentar lagi kamu tahu. Ayah. Ibu. Ingin. Ini nggak nyata. Kamu yang bikin palsu. Xiao Hai, bilang dong, Lin Yan yang palsu ini, dia bikin video palsu kan? Nggak ada harapan. Xiao Hai, ngomong dong, cuma kamu. Ini asli. Terus kenapa? Hah? Apa? Liu Yin, sahamnya aku udah capek pura-pura. Orang tuamu udah lama mati. Dua orang tua bodoh itu udah mati, dan kamu hampir hancurin mereka. Gali kuburan mereka. Tunggu. Enggak, bukan gitu. Xiao Hai, kamu bercanda kan? Aku cinta kamu, kok bisa kamu gini? Cinta? Ngapain aku cinta orang bodoh? Babi aja lebih pintar dari kamu. Xiao Hai, kenapa kamu gini? Aku kurang baik buat kamu? Soalnya kamu menyedihkan. Kamu mau ngejar aku, kasih mat dia terus. Mau gimana? Ya udah, aku terima aja. Terpaksa. Xiao Hai, nggak tahu malu kamu. Balikin ke aku. Balikin. Hah? Udah di tangan aku. Mau balik? Nggak mungkin. Lin Yan, kasihan banget kamu. Cewek bodoh kayak dia. Gratis pun gue nggak mau. Tapi lo nikahi dia demi si tua itu. Nikahi dia. Gimana rasanya diselingkuhin? Gimana tuh? Xiao Hai, alasan gue lakuin ini demi siapa semua ini? Semua ini demi lo kan? Makanya lo menyedihkan. Tapi yang paling parah, bapak brengsek lo yang udah mati. Diam. Jangan berani ngomongin dia. Dulu kalau si tua itu nggak merendahkan gue. Ngusir gue. Gue udah dapat perusahaannya dari dulu. Ngapain nunggu sekarang? Gue masih ingat. Dia lempar duit ke muka gue. Merendahkan gue. Apa? Maksud lo? Lo ambil duit ayah gue buat pergi sebelum lo pergi. Ya iyalah. Lo kira gue beneran minder? Nggak cukup baik. Terus pergi belajar. Kamu menyedihkan. Nyebut kamu otak babi. Itu pujian.
Kamu bahkan nggak punya otak sama sekali. Berhenti! Diam! Jangan ngomong lagi. Liu Zenlin hidup dengan penuh kemuliaan. Punya anak kayak kamu, itu karma terbesarnya. Dia mati penuh penyesalan. Zhao Hai, ku bunuh kamu. Lepas. Masih so jadi putri kaya, ha? Hadapi kenyataan, perusahaan ini punyaku sekarang. Apa yang udah kulakukan? Nangis terus, bikin aku senang. Mungkin ku kasih uang, biar kamu nggak gelandangan, ngais-ngais sampah. Stop! Jangan lanjut. Siapa kamu berani nyuruh aku? Lupain dia. Sekarang, kamu juga bergantung sama aku. Satu kata dariku dan kamu keluar. Mimpi aja. Selama aku masih di sini, aku nggak akan biarin kamu seenaknya. Liu Shiro, dulu aku panggil kamu Tante Ro. Dan kamu pikir kamu orang tua? Omonganmu sekarang omong kosong. Pemegang saham terbesar perusahaan sekarang adalah aku. Liu Yin, ini laki-laki yang kamu impikan untuk dinikahi. Ini akibatnya kalau masukin serigala ke rumah. Zhao Hai, kamu senang terlalu cepat. Dokumen transfer yang kamu punya nggak sah. Omong kosong. Ini ada di sini, hitam di atas putih. Liu Yin kasih aku semua sahamnya. Mau dia nyesel juga. Udah telat sekarang. Liu Yin nggak punya saham sama sekali. Gimana dia bisa kasih kamu? Nggak mungkin. Liu Yin, anak tunggal Liu Zenlin. Bajingan tua itu udah mati. Dia pewaris tunggal. Biar aku tunjukin. Dia punya apa enggak. Xiaoyan, Ayah, mulai sekarang, perusahaan ini milikmu. Semua aset kita juga jadi milikmu. Sebelum ayah meninggal, dia udah pindahin semua. Saham dan perusahaan. Liu Yin nggak dapat warisan apa-apa. Dia nggak punya hak buat kasih saham ke siapapun. Enggak mungkin. Kertas di tanganmu itu cuma kertas kosong. Nggak ada kekuatan hukum sama sekali. Syukurlah, perusahaan aman. Kakak, kamu jagain kita dari atas sana, kan? Lin Yan, kamu udah tahu dari awal. Betul, setiap kali Liu Yin bikin masalah, aku udah nggak percaya dia. Aku udah tahu, dia pasti kena tipu kamu dan kasih sahamnya. Tapi aku biarin aja, tebak kenapa. Lin Yan, kamu mempermainkan aku. Kamu menjijikan. Dibanding kamu, aku mah apa? Zhao Hai, gimana rasanya sia-sia? Sakit kan? Oke. Kali ini kamu menang. Xiao Hai, Xiaoyan, kita biarin dia. Tentu nggak. Aku udah cari bukti tentang dia. Yang nunggu dia adalah neraka. Aku percaya, selalu percaya. Makasih buat hari ini. Kalau enggak, kerja kakakku bakal sia-sia semua. Iya, makasih Lin Yan. Kalau enggak, kita hancur. Jujur aja, pengkhianat itu yang bikin ini. Kalau bukan dia, kacau ini nggak bakal terjadi. Paman, Bibi, makasih semuanya. Pulang dulu ya. Baiklah. Bibi, kita pulang juga. Ayo. Lin Yan. Aku salah. Aku beneran tahu aku salah. Tolong, aku mohon, maafin aku. Kita udah cerai. Mulai sekarang, kamu jalan sendiri. Aku juga. Lin Yan. Kalau kamu udah tahu, kenapa lakuin ini? Tante. Jangan diam aja. Ambil yang bisa di bawah. Kita pergi sekarang. Oke. Ayo, mau kemana kalian? Kalian punya utang sama kita, nggak mau bayar. Gimana bisa nemuin kita? Kira bisa sembunyi di sini. Dan kita nggak bisa nyentuh. Dengerin. Lari ke ujung dunia sekalipun. Percuma. Hey bro, kasih waktu lagi dong. Gue pasti bayar. Bayar. Pakai apa? Gue udah denger semuanya. Semua masalah itu. Dan lo nggak dapet apa-apa.
sini. Nggak apa, nggak bisa bayar, nggak masalah. Dia yang bayar utangnya. Bos, lepasin dia. Gua yang bayar semuanya. Siapa lo? Gimana bisa masuk? Pakai dia buat bayar utang. Xiaohai, kok bisa berani-beraninya kamu? Kamu masih punya hati? Yin, bukannya kamu cinta aku. Kamu bilang, Kamu bakal lakuin apapun buat aku. Cinta kamu? Aku bisa bunuh kamu sekarang juga. Zhao Hai, kamu benar-benar brengsek. Dua-duanya cewek kamu. Yang ini nggak mau lepas, tapi yang itu mau kamu buang. Maksudnya cewek dia gimana? Mereka kan kakak adik dari dulu. Kakak adik, Mereka udah tidur. barang berkali-kali. Masih bilang kakak adik. Bener banget. Mereka berdua dulu. Lengket banget. Kayak kembar siam. Jelas-jelas pacaran. Iya bun. Xiao Hai, kamu pintar banget main ya. Selingkuhan kamu dijadiin adik. Di samping kamu, dua cewek di depan mata. Dan nipu Nona Liu. Habis-habisan. Zhao Yue, aku anggap kamu adik kandung. Tapi kamu bohongin aku terus. Itu salah kamu sendiri. Kamu cuma beruntung lahir kaya. Dari lahir hidup kamu udah enak. Kita udah usaha mati-matian. Tapi nggak dapat apa-apa. Apa? Aku kasih tahu ya. Aku sama Xiaohai bukan kakak adik. Kita dari kampung yang sama. Besar bareng, cuma punya satu sama lain. Kita yang asli. Enggak tahu malu. Ayah, Ibu, aku benar-benar nyesel. Gimana bos, cewek ini? Dia mati ya? Maksudnya apa? Bukan urusan kita. Kita cuma mau nagih hutang. Ini urusan drama cinta mereka. Ayo pergi. Xiaohai. Gimana nih? biarin aja. Biarin dia mati. Aku tahu aku salah. Beneran tahu. Halo, kenapa? Kamu bilang apa? Oke. Mama sama Papa kemana? Aku kangen banget sama mereka. Nona, dia masih muda banget. Kok bisa gitu ya? Kasihan banget. Orang kasihan pasti punya dosa juga. Kalau kamu tahu dia ngapain, kamu nggak bakal kasihan. Kak, aku baru di sini. Aku nggak tahu. Ceritain dong. Ya udah deh, waktu Tuan dan Nyonya masih hidup, Nona dimanja banget. Dicariin suami yang paling bagus. Tapi Nona ini demi cowok lain. Nggak mau donor darah buat mereka. Apa? Jadi, terus gimana? Tuan sama Nyonya meninggal? Itu bohong. Mama, Papa baik-baik aja. Kamu bohong. Mama sama Papa baik-baik aja. Iya, Nona. Mereka baik-baik aja. Sebentar lagi pulang. Jadi, menantunya nemuin pendonor darah. Dokternya udah siap buat operasi. Tapi Nona itu halangin dokternya. Dia cuma biarin orang tuanya mati gitu aja. Hah? Apa? Dia nggak lebih baik dari binatang. Perempuan itu pantas mati. Setelah itu, si brengsek itu ninggalin dia. Dia jadi gila. Kasian sih, mulai sekarang nggak ada yang belain dia. Emang pantas. Cuma gila doang. Masih untung dia. Sayang, kamu pulang. Terus, akhir-akhir ini dia nurut? Iya, Pak Lin. Nona sama kayak biasa. Pegang bonekanya, nunggu. Oke, makasih udah jagain dia. Nggak masalah, udah tugas kami.
Sayang, Mama Papa di mana? Yinyin kangen banget. Ajak Yinyin ketemu mereka. Mereka sibuk. Kalau udah selesai, mereka pasti datang. Hei Nona, Nona jangan. Pengemis kotor, pergi sana. Pak, tolong. Biar aku bicara sama Lin Yan. Kamu pikir kamu siapa? Manggil dia gitu? Tuan Lin kami. Zhao Hai, berani-beraninya nunjukin muka di sini. Lin Yan. Bukan. Tuan Lin, kami tahu kami salah. Tolong maafin kami. Jangan incar kami lagi. Tolong. Iya, kaki Xiaohai patah. Dia nggak bisa jalan. Kami nggak bisa bertahan lagi. Dia cuma kehilangan satu kaki. Tapi orang tuaku kehilangan nyawa. Ini salahku. Aku nggak berguna. Tolong, lepaskan kami. Nggak akan. Zhao Hai, seumur hidupmu, kamu akan hidup di neraka. Bertobatlah atas dosamu. Lin Yan. Ayah, ibu. Zhao Hai kehilangan satu kaki. Mulai sekarang, dia tidur di kolong jembatan, makan sampah. Sisa hidupnya akan dihabiskan dalam keputusasaan dan derita. Soal Yinyin, demi kalian, aku akan jaga dia sampai hari dia meninggal. Kalau kalian lihat dari atas, kalian bisa tenang sekarang.